Menurut pengertian dari beberapa ahli, wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, budaya, ekonomi, serta hankam. Sedangkan menurut Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan lembaga MPR tahun 1998 dan juga Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 mengemukakan bahwa ini merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pengertian yang terbagi menjadi dua, etimologis dan juga terminologi. Untuk yang etimologis, wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya pandangan, dan Nusantara terbagi menjadi dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung atau bangsa. Sedangkan kata antara dalam bahasa Latin itu in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta antara berarti laut, seberang atau luar. Sehingga Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Sedangkan pengertian secara terminologi ini merupakan pengertian yang menurut para ahli atau tokoh atau lembaga yang mengkaji dari konsep tersebut. Jadi berdasar pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi wawasan Nusantara ini memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, pendapat, friksi antar kelompok, dan juga konteks sosiologi, politis, serta demokrasi dianggap menjadi perbedaan yang wajar dan sah saja, asal nanti dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, dan saling menyesuaikan menuju integrasi. Yang perlu ditekankan bahwa perbuatan atau tindakan yang melanggar norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis yang menuju disintegrasi bangsa harus ditinggalkan, karena perlu juga dimaknai bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan Polexosbud Hankam yang tidak dapat ditawar dan diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Jadi pertanyaan pertama, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah di negara lain juga ada wawasan Nusantara? Kita bisa memastikan bahwa setiap negara itu pasti mempunyai wawasan Nusantaranya sendiri, akan tetapi pasti terdapat perbedaan antara wawasan Nusantara negara Indonesia dan juga negara lain. Dalam wawasan Nusantara negara lain, contohnya, laut itu merupakan penghalang dalam integritas bangsa. Untuk itu, maka di banyak negara itu ada yang mempunyai departemen seberang lautan untuk tetap mempertahankan eksistensi bangsanya. Sedangkan kalau di Indonesia, laut itu merupakan pemersatu antara pulau-pulau yang ada, sehingga dalam memandang laut, Indonesia memandangnya dengan penuh potensi. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Jadi alasan terpenting mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Persepsi, perbedaan dan juga perbedaan pendapat antar fiksi dalam kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah aja. Hal di atas justru dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari itu adalah perbuatan dan tindakan yang melanggar norma dan etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis yang menuju ke arah disintegrasi bangsa. Lalu pertanyaan ketiga,
Apa yang terjadi jika seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Jadi apabila Indonesia itu tidak memiliki wawasan Nusantara, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap wilayahnya sendiri. Apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara Indonesia akibat ketidakjelasan cara pandang bangsa tersebut terhadap wilayahnya sendiri, mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan nasional dengan jelas. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermulai dari Deklarasi Juanda. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia itu 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia itu didasarkan pada TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi dari ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 30 April 1982, Konferensi PBB menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya itu masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Nah, oleh sebab itu, diupayakan agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan, yaitu dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara itu tidak hanya wawasan kewilayahannya, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi dari wawasan Nusantara itu tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermulai dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan juga 1998. Setelah GBHN itu tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, maka wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kebermanfaatan. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan potensi negatifnya perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu keberlangsungan hidup masyarakatnya. Beberapa contoh potensi positif dan negatif yang ada di negara Indonesia. Untuk contoh positifnya, yaitu di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan untuk potensi negatifnya, contohnya di daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan visi tersebut telah dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah itu dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah contohnya, adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Selanjutnya,
kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan pada keutuhan wilayah, tetapi juga pada persatuan bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian itu penting atau urgen sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Lalu mari kita bahas terkait implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu dalam kehidupan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua, dalam kehidupan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Lalu yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa, serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.